Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rifka Kartika Rifki. Di video ini kita akan mempelajari mengenai bahasa baku sebagai identitas bangsa. Tahu nggak sih kamu kalau penggunaan bahasa di Indonesia itu terbagi lagi loh menjadi dua, yakni bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi, seperti surat menyurat, lingkungan di kantor, atau bahkan di sekolah. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa tidak baku ini biasanya digunakan untuk komunikasi yang santai, percakapan antara teman, atau antar keluarga. Lalu, mengapa penggunaan bahasa baku itu penting? Penggunaan bahasa baku memiliki fungsinya tersendiri. Beberapa fungsi di antaranya, yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa, kemudian penanda keformalan juga cermin wibawa dan kecerdasan seseorang. Orang yang menggunakan bahasa dengan benar biasanya dianggap mampu menghargai lawan bicaranya. Sekarang kita lihat contoh percakapan rekan kerja ini yang kita sebut saja Tina dan Wisman. Tina berkata, "Tolong cepetin ya laporan keuangan yang kemarin biar bisa aku kirimin ke klien hari ini." Wisman bingung. Maksudnya dipercepat pengerjaannya ya. Nah, dari percakapan Tina dan Wisman, kita bisa mengetahui bahwa Tina menggunakan bahasa yang tidak baku sehingga membuat Wisman kebingungan untuk mencernanya. Kalimat yang seharusnya diucapkan Tina adalah, "Mohon percepat penyusunan laporan keuangan kemarin agar dapat saya kirimkan ke klien hari ini." Jika teman-teman perhatikan percakapan antara Tina dan Wisman, teman-teman akan menemukan Tina menggunakan kata yang tidak baku, yakni cepetin. Cepetin tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun dalam KBBI terdapat kata dipercepat. Seharusnya Tina menggunakan kata dipercepat untuk penggunaan bahasa baku. Selain itu, Tina juga menggunakan kata tidak baku dalam percakapannya dengan Wisman. Tina menggunakan kata biar bisa saat mengobrol dengan Wisman. Kata biar bisa merupakan kata yang tidak baku dan tidak tercantum dalam KBBI. Akan tetapi, dalam KBBI, pengertian kata tersebut dapat diganti dengan supaya atau agar dapat. Sekarang, ayo teman-teman perhatikan dua kata yang ada dan lihat perbedaannya. Manakah menurut teman-teman yang merupakan kata baku dan kata tidak baku? Apakah kata baku merupakan silahkan atau silakan? Seringkali kita terkecoh saat menuliskan atau mengucapkan kata ini. Jadi, teman-teman, yang benar itu silakan ya, bukan silahkan. Ingat, kata bakunya tidak menggunakan huruf H di dalamnya. Wah, ternyata kata yang sekilas terlihat sama memiliki perbedaan yang lagi loh. Kita perlu lebih teliti lagi untuk mengetahui dan memisahkan antara kata baku dan kata tidak baku. Maka dari itu, teman-teman perlu mengetahui ciri-ciri dari kata baku, sehingga teman-teman dapat membedakan yang mana yang merupakan kata baku dan yang bukan kata baku. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau asing, yang artinya kata baku bukan merupakan bahasa dari daerah atau bahasa asing seperti bahasa atau kata-kata dari luar. Yang kedua, digunakan dalam situasi resmi atau formal. Kata baku biasanya digunakan dalam surat menyurat, juga kegiatan-kegiatan formal lainnya. Yang ketiga, bentuk dan maknanya tepat. Yang keempat, sesuai kaidah EYD. Yang kelima, umum dipakai seluruh Indonesia.
Setelah menonton video ini, teman-teman jadi tahu nih yang mana yang merupakan kata baku dan kata tidak baku, serta penggunaan dari bahasa baku dan bahasa tidak baku itu sendiri. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kata baku merupakan kata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga dalam PUEBI.